Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Faris. Gue lulusan STM dong. Asik. Gue tuh paling benci dengan yang namanya bendahara kelas, coy. Kenapa gue benci? Karena gue pernah, ya kan, cuma ninggalin duit kas, ya kan. Gue nggak store duit kas selama 2 minggu doang, coy. Gue langsung dihukum sama bendahara kelas. Bendahara kelasnya adalah cewek lagi. Gue paling malas kalau misal berdebat sama cewek, coy. Kenapa? Karena gue ini cowok, apalagi kalau misal gue di hadapan cewek, gue ngomong banyak, gengsi, coy. Harga diri kegantengan gue hilang. Makanya di sini gue tuh paling benci kalau misal debat sama cewek. Apalagi bendahara kelas gue itu yang cewek itu adalah cewek yang paling gue benci. Ya, karena dia tuh sangat bawel dia. Udah bawel, jelek lagi. Dan di situ gue diomongin, "Weh, Riz, lu kenapa nggak bayar uang kas? Sini lu bayar, kalau nggak gue laporin ke wali kelas lu." Gitu kan. Emangnya berapa sih kas di kelas kita sekarang gitu kan? Belum 2 juta ini kok, gue kan orang kaya. Lu mau minta berapa? Sini gue bekasih. Asik. Dan di situ gue dilaporin, coy, sama cewek itu ke wali kelas gue. Dan di situ gue dimarahin sama wali kelas gue. "Faris, iya bu, kamu kenapa gak bayar uang kas selama 2 minggu?" "Iya bu, saya lupa. Padahal uangnya gue padahal uangnya gue buat jajan di kantin, coy." Saking malesnya gue buat ngasih uang kas ke bendara itu, karena gue sebenarnya bukan gue yang gak mau ngasih uang, tapi gue nya males sama cewek itu, kampret. Apalagi cewek itu deket sama mantan gue, anjir. Tambah males gue, anjir. Makanya gue di situ mulai discord dan gue dapat teguran gitu kan. Dan tahun depannya lagi gue masih dengan wali kelas yang sama, gue naik kelas ke kelas 3, ya kan. Kelas 3, dan kebetulan gue jadi ketua kelas, coy. Ketua kelas mah bebas, ya kan. Entah kenapa gue jadi ketua kelas karena gue paling keren, coy. Paling ganteng satu kelas, asik. Dan di situ gue ngerasa, wah, gue ketua kelas nih, gue yang berkuasa di sini, ya kan. Ternyata gue pemikiran awalnya gitu, ternyata ketua kelas itu nggak enak, coy. Yang biasanya gue bisa bolos pelajaran, kali ini gue diskors sama guru BK, gue dipantau terus kayak narapidana, coy. Bayangin aja, coy. Setiap gue mau ke kantin pasti ditanyain, "Faris, mau kemana?" "Saya mau ke kantin, bu." "Ya udah sana." Terus ditanyain lagi, "Faris, mau kemana?" "Saya mau pulang." "Bukan, ini jam waktu pulang." "Oh iya, guru lupa." "Faris, mau kemana?" "Ya elah bu, saya mau BAB bu." Gitu kan. Sampai mau BAB aja gue ditungguin sama guru BK, coy, di depan WC. Kan gila. Gila, emang stres nih guru BK dulu, ya kan. Gue di situ sangat gimana gitu ya. Gue heran, ternyata jadi ketua kelas itu nggak enak, coy. Dan gue ngerasa jengkel juga kalau jadi ketua kelas. Kali ini gue mau ngomongin tentang supporter bola, ya kan, terutama di daerah Jakarta. Nama tim besarnya kan sudah tahu lah kalian semua, adalah Persija Jakarta, ya kan. Persija Jakarta dengan julukan Macan Kemayoran. Kalian tahu nggak kenapa dari sekian banyak kota di Jakarta, daerah di Jakarta, cuma Kemayoran doang yang jadi maskot atau simbol dari Macan Kemayoran? Kenapa? Kenapa nggak Macan Tanah Abang, ya kan? Kenapa nggak Macan Mangga Besar, ya kan? Kenapa nggak Macan Gunung Sahari, ya kan? Gue bingung, coy. Padahal di sebuah kota Jakarta itu banyak daerahnya, coy. Kenapa ngambilnya daerah itu, coy? Masih dalam pantauan gue, coy. Dan gue lagi ngerasain putus cinta, coy. Di sini gue habis dihianatin sama seorang cewek, ya kan. Anggap aja dia itu mantan, coy. Jadi gue tuh kampret banget dia. Gue udah pernah yang namanya jatuh cinta sama dia, sayang sama dia, ya setengah mati sama dia. Dan sayangnya gue ditinggal
pergi sama dia coy, aduh sakit. Dan gue juga santai-santai aja sih, gue nggak ngerasa gue kehilangan dia, gue nangis karena dia, enggak, malah gue justru bangga ditinggal dia. Dia cantik tapi gue ngerasa bangga ditinggal dia. Kenapa? Gue sangat bangga karena dia itu meninggalkan gue demi seseorang orang lain, dan cowoknya itu lebih jelek dari gue. Makanya gue ngerasa bangga di situ. Nggak apa-apa, lu sama dia aja, gue lebih ganteng ini kok, masih banyak cewek-cewek yang naksir sama gue. Asik. Akhir-akhir ini gue tuh suka aneh dengan diri gue sendiri, makanya gue tuh jarang jarang stand up sekarang kan. Walaupun gue stand up abal-abal, gue nggak ikut audisi gitu kan. Tapi gue sedang dalam masalah yang sangat berat, asik. Dan di situ gue juga suka menghayal coy. Jadi gue menghayalnya juga nggak aneh-aneh juga sih. Gue suka menghayalnya gini, kapan gitu kan gue beli nasi uduk pakai pesawat jet pribadi gitu kan. Dan kapan foto selfie gue jadi mata uang dari negara Zimbabwe gitu kan. Heran gue tuh suka menghayal yang nggak usah aneh-aneh dah, menghayal yang tingkat bawah aja, karena gue adalah orang bawah yang harus patuh dan taat, karena orang tinggi itu lebih berkuasa dibandingkan orang bawah kayak kita, asik. Jadi sebagai rakyat Indonesia, kita harus lebih patuh dengan keadaan kita yang sekarang, walaupun keadaannya nggak enak ya kan, seperti tekanan seseorang pacar kepada pacarnya, asik. Makanya sebagai rakyat Indonesia ya, kita rakyat bawah, masyarakat bawah, kita harus mengalah coy. Karena kita bisa apa? Kita nggak punya apa-apa dengan mereka yang punya duit, iya nggak? Karena sekarang udah tidak zamannya lagi prestasi yang mendukung kita ke depan. Sekarang adalah zamannya uang yang melangkah dan orangnya yang duduk santai di belakangnya coy. Makanya sebagai rakyat bawah kayak kita lebih baik diam mengikuti apa orang yang di atas atau orang yang punya banyak duit itu ngomong. Tapi menurut gue, ini Indonesia itu adalah negara adil coy. Itu tertera dalam Pancasila nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya keadilan itu tidak memandang rendah seseorang, tidak memandang cetek pendidikannya, tidak memandang ekonominya tinggi atau pesat, ya kan? Itu baru namanya Indonesia coy. Makanya kita walaupun rakyat kecil, kita juga bisa berpendapat, oke? Dan kalau pendapat kita mau di support sama orang lain, kita juga harus mau support balik orang itu coy, oke? Kembali lagi ya kan, ternyata jadi orang kaya itu enak coy. Enaknya kemana-mana itu ada bodyguard, kemana-mana naik mobil ya kan, kemana-mana ke kepanasan ada yang mayungin gitu kan, tadi bodyguard tadi. Dan sampai-sampai ke warteg aja yang jaraknya cuma 1 jengkal dengan rumah itu pakai jet coy, kan aneh. Makanya gue selalu menghayal jadi orang kaya gitu kan. Tapi gue harus mewujudkan hayalan itu coy. Dan saking enaknya lagi, jadi orang kaya itu enaknya gini, di saat kita banyak duit, kita bisa membuktikan bahwa kita mampu, bahwa kita nggak cuma minta-minta doang coy, iya kan? Oke lah, selama sekolah emang gue nggak bisa apa-apa. Kita buktikan coy, nilai lu gue bayar berapa harganya masa depan nanti, iya kan? Oke lah, selama sekolah gue mempunyai nilai yang gak bagus dan gue mempunyai nilai yang jelek dibandingkan dengan lo yang nilainya bagus. Tapi nilai itu bukan titik tumpu dari seorang yang sukses coy. Sukses itu berawal dari kita dan lo melangkah bareng, kita satu umur. Siapa yang duluan punya motivasi duluan untuk sukses coy. Jadi makanya dari sekarang itu jangan memandang orang goblok itu selalu di bawah coy. Gue aja goblok tapi gue masih miskin. Karena gimana coba? Sampai sekarang gue masih hayal kayak gini, kampret deh.